sampai dia di perantauan, maka dia jatuh miskin, bangkrut, saudaraku. Modal yang besar yang diberikan bapaknya menjadi milik kepunyaannya habis, semuanya habis, saudaraku. Sehingga untuk makan saja pun dia sulit, untuk makan makanan ternak pun dia sulit. Sehingga dia berpikir, di rumah bapakku banyak hamba, di rumah bapakku banyak makanan, tapi di sini saya hidup menjadi seorang asing yang tidak bisa apa-apa. Untuk makan makanan ternak pun saya tidak bisa. Saudaraku, dia berkata, alangkah lebih baik saya akan kembali. Saya akan kembali ke rumah bapakku. Terserah orang mau berkata apa, bapakku mau berkata apa, saudaraku mau berkata apa, daripada saya hidup menderita di sini. Mungkin bapakku akan berkata, kau anak tidak tahu diuntung. Oh, kau anak yang buka tembok yang tidak tahu malu. Sudah habis, kau habiskan semua bagianmu. Datang lagi kau ke rumahku. Terserah. Bapak mau berkata begitu. Dia pulang, saudara. Tetapi bapaknya menyambut dia dan dibuat pesta yang luar biasa. Tetapi anaknya yang sulung, komplain dan tidak mau menghadiri pesta itu. Sehingga bapaknya berkata kepada hamba-hambanya, mana si sulung? Maka hamba-hambanya berkata, Bapak, si sulung tidak mau menghadiri pesta. Loh, kenapa? Bukankah ada kegembiraan, sukacita? Adiknya yang dulu jauh, yang hilang datang kembali. Pantas kita bergembira, bersukacita. Ya tapi bapak yang sulung tidak mau datang. Akhirnya bapak datang mengunjungi, dia berkata, kenapa, apa yang terjadi? Yang sulung berkata, bukankah selama ini aku bersama saya dengan bapak? Pernahkah saya meminta 1 ekor yang kecil dari domba itu? Bukankah saya selalu setia kepada bapak? Menggembalakan domba kambing milik bapak saya lakukan. Dan saya tidak pernah menuntut hak waris kepada bapak karena saya tahu bapak masih hidup. Tapi saya tidak pernah diperlakukan bapak sedemikian rupa. Tetapi adikku yang bungsu itu yang menghambur-hamburkan harta bapak. Minimal cewek kepalanya, minimal cewek kupingnya, tapi bapak malah bikin pesta. Bagiku ini tidak adil. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kita beralih dari bungsu ke sulung. Jadi sulung inilah gambaran gereja yang nampak-nampaknya setia kepada Tuhan. Gambaran gereja yang nampak-nampaknya beribadah kepada Tuhan. Setia tunduk melakukan firman Tuhan. Tetapi saudaraku, ada iri hati yang begitu luar biasa di hati yang sulung ini. Sehingga yang sulung ini, bapak itu berkata, bukankah milikku adalah milikmu? Bukankah domba kepunyaanku juga dombamu? Bukankah semua hartaku sudah punyamu? Tidak ada sesuatu apapun yang tidak saya kasih kepada kamu. Gereja-gereja yang iri hati tidak akan pernah menerima berkat Tuhan, walaupun sudah Tuhan sediakan kepada mereka. Tidak pernah mengecap yang baik dari Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak memberikan, bukan karena Tuhan tidak menyediakan. Tuhan sudah berikan, Tuhan sediakan. Tapi iri hati ini sibuk memperhatikan orang lain, tetapi tidak memperhatikan berkatnya. Sibuk memperhatikan si bungsu. Padahal berkatnya bapak itu berkata, punyaku punyamu, milikku milikmu, dombaku dombamu. Semua apa yang saya punya punyamu. Kok kau masih bicara tentang domba, tentang anak domba untuk dibikin pesta? Kau mau potong silakan, tidak pernah saya larang. Undang teman-teman bikin pesta silakan, saya tidak pernah larang. Inilah orang-orang yang iri hati. Makanya kalau saudara iri hati, congkelkan itu, buangkan itu, buangkan. Karena apa? Tumpuk berkat, seberkas berkat yang ada di hadapanmu tidak akan bisa kau lihat. Karena apa? Kau sibuk melihat orang.
tetangga kita ini yang punya mini kompo. Beli motor Tiger ini bapak ini. Stres. Coba. Orang tambah motor Tiger dia yang stres. Orang beli mini kompo dia yang stres. Orang punya pacar dia yang stres. Sehingga dia selalu jomblo. Bukan karena apa? Bukan karena nggak laku. Milih orang yang dilihat. Mungkin pikir Tuhan begitu. Ya dulu ya mana ya ho. Ijolong do Jepang. Ale alasin ko mga lima mering. Hale ni halakan. Hale na netulet to ho merang ni beret ko. Siya lalap. Hale na laki ni beret ko. Gabi pa kasi beret ko. Habi anong do isaping mo. Nabujo na patin po na. Amen? Amen. Iman itu. Ya, iman. Oleh sebab itu, pesan saya pada siang hari ini. Jika ada iri hati, jangan mau hidup berdampingan. Jangan mau bertumbuh bersama-sama dengan iri hati. Semua iri hati, buang jauh-jauh. Ambil, lemparkan. Nah, setelah iri hati kau buang, maka kita bicara takut akan Tuhan. Otomatis saudara takut akan Tuhan. Kalau saudara takut akan Tuhan, kita sebagai Bapa yang senantiasa menyediakan yang terbaik. Domba mau ambil silakan. Maka Bapak itu berkata kepada yang suruh, milikku adalah milikmu. Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Gereja yang terbebas dari iri hati. Apa yang disediakan oleh Tuhan itu menjadi milikmu. Sekarang saudaraku, kenapa kita bisa kehilangan yang namanya masa depan? Kehilangan yang namanya pengharapan. Kalau kita baca firman Tuhan dalam Injil Lukas, bagaimana orang yang kehilangan karena diambil dan dirampas oleh iblis. Suatu kali Yesus memberikan satu perumpamaan tentang benih yang ditaruh di pinggir jalan. Maka murid-murid bertanya, maksud daripada perumpamaan itu apa? Maka Yesus berkata kepada orang-orang lain mungkin tidak akan dibuka, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan maka akan dibukakan rahasia tentang perumpamaan itu. Jadi setiap benih yang jatuh di pinggir jalan, yang jatuh ke jalan kata firman Tuhan, maka datanglah burung dan mematoknya. Dan pada ayat yang berikutnya dikatakan, maka burung yang mematok benih itu adalah gambaran iblis yang merampas janji Tuhan dari hidupmu. Jadi kita bisa kehilangan masa depan, kehilangan janji-janji Allah. Janji Allah itu luar biasa indahnya, tetapi janji yang indah itu dirampas oleh iblis. Kenapa? Karena sembarang saja dibuang. Artinya apa? Sepele dengan kebaikan Tuhan, sepele dengan janji-janji Tuhan. Sehingga apa yang diberikan oleh Tuhan kita abaikan, kita sepelekan. Itu seperti benih. Orang yang benih ini benar-benar dianggap benih supaya bertumbuh menghasilkan berkali lipat. Maka dia ambil tanah, dimasukkan, ditutup dengan baik, maka disiram-siram. Karena apa? Dia berpengharapan ada berkat dari benih itu. Tapi orang yang tidak mengerti, hanya supaya habis benih ini, mungkin dia seorang pekerja, bukan pemilik. Dia tahu saja, lempar saja. Sebodoh amat, hasil mau nggak berhasil itu bodoh amat. Sehingga terlempar ke jalan. Karena terlempar ke jalan, maka datang burung mengambilnya. Inilah orang-orang yang tidak menghargai kebaikan Tuhan. Coba, sepeda dikasih, saudara bilang sepeda busuk karena ada punya orang mobil. Sehingga saudara tidak menghargai yang namanya sepeda pemberian Tuhan. Saya kasih umpamanya sepeda kepada anak saya karena dia melihat temannya punya mobil. Dia bilang busuk sepeda ini. Saya begitu terluka. Saya akan berkata, hidup benabui mampu oleh harusnya dihargai. Nah, oleh sebab itu saudaraku, firman yang saudara terima hargai. Amin. Langsung tangkap, lakukan.
eksekusi. Kalau firman yang saudara dengarkan tidak kau hargai, nanti keluar dari rumah doa ini, kau lupa. Orang tanya, tadi khotbah apa? Gak tahu. Tapi memang kulit pendeta itu ada lucu-lucunya sedikit. Yang lucu-lucunya kau ingat, firmannya nggak kau ingat. Tapi saya mau katakan hari ini, firman yang hari ini kau dengarkan, jangan iri hati dan takutlah akan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdiri. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Dari puji dia aja. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padaku.